Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saka masih belum menjawab salam. Padahal menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Wajib itu apa pengertiannya wajib? Dilakukan mendapat? Kalau ditinggalkan mendapat? Dosa. Harus diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Itu menandakan kalian itu tidak sehat. Pak Roji tanya sekali lagi. Siswa kelas 3 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 3 apa kabarnya? Baik. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah mengajar kita semua? Siap. Kami Siap belajar. teman-teman sesama. Kami Fokus, kami siap dan kami paham. sip. Ya kayak gitu, harus semangat. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semuanya siap gerak. Berdoa dimulai. Membatai bintang. Nanti samping Guru yang tenang. Tangan ke depan. Ikan berenang. Tangan dilipat. Siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan doa sebelum pembelajaran. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kenapa Pak kok harus mengucap hamdalah? Karena sebagai bentuk rasa apa? Rasa syukur kita kepada Allah karena kita selalu diberikan kesehatan. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, semuanya berdiri. Biar semangat, semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, semuanya duduk kembali.
Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, Pak Roji ingin tanya, Pak Roji ingin mengetes kalian, apakah kalian masih ingat dengan pelajaran sebelumnya? Pak Roji ingin tanya. Yang bisa langsung angkat tangan. Terkait pelajaran sebelumnya, yaitu kita sudah belajar tentang apa? Belajar tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu ada berapa? Ada 20. Sip. Yang satu lagi ada yang bisa sifat apa? Sifat jaiz. Siapa yang bisa menyebutkan sifat jaiz bagi Allah? Yaitu fi'lu kulli autarkuhu. Jadi itu buat mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada siswa menguraikan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan tepat. Baik, kita akan memasuki materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Coba buku sama LKS-nya dikeluarkan semuanya. Sudah? Sudah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Roji ingin tahu kalian itu masih fokus apa enggak? Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke, ternyata kalian masih fokus. Tepuk tangan buat kita semuanya. Jadi, coba setelah ini Pak Roji akan menyampaikan atau menampilkan video pembelajaran tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Perintahnya coba kalian cermati dan kalian pahami. Nanti perintahnya adalah kalau ada materi yang penting kalian catat menurut bahasa kalian sendiri-sendiri. Ya, Pak Roji akan menampilkan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga. Jadi yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah 1. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan iman? Iman artinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu iman itu apa? Iman artinya percaya. Jadi apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah itu? Yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul untuk dijadikan pedoman hidup. Itu adalah pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, Pak, apa saja sih kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah? Ada yang tahu? Boleh, satu dulu siapa yang bisa? Kitab apa saja yang diturunkan oleh Allah? Arsy, Taurat, bener. Yang lain? Injil, apalagi? Zabur, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Itu jadi Allah menurunkan kitab ada 4. Yang pertama Taurat.
Yang kedua Zabur, yang ketiga Injil dan Al-Qur'an. Setelah Pak Roji jelaskan tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah, coba sebelum Pak Roji lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Barangkali ada yang belum paham, silahkan angkat tangan. Ya, Keanu, mau tanya apa Keanu? Pertanyaan yang bagus, Pak. Kitab Weda apakah diturunkan? Apakah kitab yang diturunkan oleh Allah? Jawabannya tidak. Loh Pak, kenapa kok tidak? Jadi ada kitab itu ada dua. Kitab yang diturunkan oleh Allah dan kitab yang berasal dari pemikiran manusia. Nah, kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada 4. 1 kitab Taurat, 2 kitab Zabur, 3 kitab Injil, dan 4 kitab Al-Quran. Itu tok yang diturunkan oleh Allah. Terus Pak, Weda itu tadi. Weda itu adalah karangan atau pemikiran manusia yang dijadikan sebagai kitab atau pedoman umat apa? Umat Hindu. Baik. Selanjutnya, coba kalian perhatikan tampilan video tersebut. Tampilan video ini terkait LKPD, lembar kerja peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan membagikan video terkait pengembangan LKPD berbasis aplikasi digital. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas membuat video dari modul 1, yaitu perangkat dan media pembelajaran dengan dosen dalam siswa menguraikan makna yang meliputi nama, kelas, nomor absen, hari, dan tanggal. Pelajari dan memahami tampilan video tersebut, Pak Roji ada tugas LKPD. Silakan Arsi maju ke depan untuk membagikan tugas. Kasihkan ke belakang. Davita, Olip. Davita. Ibra. Sudah kebagian semuanya? Sudah? Mana suaranya? Sudah kebagian semuanya? Sudah. Baik. Pak Roji kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Baik, waktunya habis. Silahkan dikumpulkan ke depan. Habis itu serahkan ke Pak Roji. Baik, untuk mempermudah atau untuk mempermudah kita menghafal kitab-kitab Allah, kita belajar dengan bernyanyi. Di sini ada yang tahu lagu Balonku Ada 5? Ada yang tahu? Tahu. Tapi liriknya diganti dengan kitab-kitab Allah. Coba dilihat ke depan di layar itu. Pak Roji kasih contoh dulu. Nadanya Balonku Ada 5. 1, 2, 3. Kitab Allah ada 4. Ayo kita ingat-ingat. Injil, Zabur, dan Taurat. Al-Qur'anku yang hebat. Taurat Nabi Musa.
Daud dengan Zaburnya, Injil bagi Nabi Isa, Al-Quran pedoman kita. Tepuk tangan buat kita semuanya. Mudah bukan? Jadi tidak ada kata sulit untuk menghafal kitab-kitab Allah. Jadi kita bisa menghafalkannya dengan cara bernyanyi. Setelah ini, Pak Roji akan membagi kalian pada suatu kelompok. Yang kelompok itu masing-masing terdiri dari 3 orang. Silakan Pak Roji kasih waktu 2 menit untuk mencari kelompok. Dimulai. Sudah dapat kelompok semuanya? Sudah. Gimana? Sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing? Sudah. Habis ini Pak Roji kasih tugas setiap kelompok dan silahkan dikerjakan selama 10 menit. Sebelum mengerjakan, silahkan ketua kelompok untuk menuju ke bangku yang kosong seperti situ. Mendiskusikan materi pada pagi hari ini. Silakan. Waktunya sudah habis. Setelah ini kalian mempresentasikan tiap kelompok ke depan kelas kepada teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Coba identifikasi isi pokok ajaran kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan pada awal abad ke-1 Masehi. Kitab Injil sudah menyampaikan presentasinya. Tepuk tangan buat kelompok Kitab Injil. Baik, silakan duduk ke tempat duduknya kembali. Silakan. Sekarang kitab Al-Quran mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba identifikasi isi pokok ajaran kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kitab Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Bahasa kitab Al-Quran yaitu bahasa Arab. Kitab Al-Quran. Baik, kelompok kitab Al-Quran sudah mempresentasikan. Beri tepuk tangan kepada kitab Al-Quran. Terus silakan duduk ke tempat duduknya masing-masing. Baik, setelah ini Pak Roji akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Yaitu tentang pengertian apa? Pengertian iman kepada kitab Allah. Yang kedua adalah kitab-kitab yang wajib kita imani. Apa saja kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu? 1. Injil, terus Taurat, Zabur, dan Quran. Terus kemudian kepada siapa saja sih kitab-kitab itu diturunkan? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada, dan kitab Injil, dan yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai, dan minggu depan kita akan mempelajari tentang
bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu yang akan kita pelajari di minggu depan. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat dan keberkahan buat kita semuanya. Amin amin. Allahumma amin. Pak Roji akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.